Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah daya tarik kamu di mata dia yang membuat dia terpesona. Kira-kira apa ya daya tariknya kamu di mata dia? Dianya siapa? Siapa aja lah yang kamu pengen tahu ya. Bisa mantan, bisa teman, sahabat, pasangan, gebetan, tetangga kamu boleh, keluarga kamu juga boleh, atau bos kamu juga boleh. Ya, oke. Karena ini general reading menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini. Masih ada promo 3 pertanyaan Rp100.000 saja. Oke. Nanti langsung chat aja ya kalau bilang mau promo, kak mau promo gitu, biar aku cepat balesnya. Yes, udah itu aja. Apalagi ya, kayak aku mau ngomong sesuatu tapi lupa. Ya udahlah, nanti aja. Kita langsung ke temanya. Daya tarik kamu yang membuat dia terpesona. Menurut dia, kamu itu cukup manis. Manisnya ini maksudnya dalam hal perbuatan sama perkataan. Ya. Maksudnya mungkin kamu kalau ngomong tuh selalu yang baik-baik. Bisa jadi ya lembut gitu. Halus. Lembut, halus, rambut dong itu mah ya. Nah, kamu tuh kalau ngomong ya baik, kata-kata yang keluar dari mulut kamu tuh lembut, mungkin nggak kasar gitu maksudnya ya. Kamu berkata yang baik-baik, nggak pernah yang kasar. Menurut dia, kamu itu bagaikan rumah buat dia. Tempat dimana dia bisa sharing, bisa tempat buat mengadu kalau dia ada masalah. Kamu mungkin orang yang cukup bisa ngertiin dia. Kamu mungkin seseorang yang kemanapun dia, sesibuk apapun dia, pasti kamu selalu ada buat dia ya. Sesibuk apapun dia, sebutuh apapun dia, kamu selalu available mungkin buat dia. Ya kamu bagaikan rumah tempat dia kembali. Dia stres, dia ada masalah, pasti ujung-ujungnya dia ke kamu gitu ya. Terus aku lihat di sini, kadang mungkin dia ada masalah ya, kadang mungkin dia galau, kadang mungkin dia negatif, mungkin dia lagi anxiety atau stres, gelisah. Nah mungkin kamu tuh bisa menjadi tempat buat dia cerita tentang masalah-masalah dia, tentang apapun yang dia hadapi, tentang kesehariannya. Terus aku lihat di sini, kamu orangnya santai ya menurut dia tuh. Santai, mungkin nggak ribet kali ya. Orangnya santai, slow. Jadi kalau misalnya diajak apa-apa tuh easy going, santai. Bukan orang-orang yang ribet, bukan orang-orang yang harus ini itu, banyak tanya ini itu ya. Mungkin kamu juga punya hobi atau kesukaan yang sama, mirip kayak dia ya. Terus ya kalian bisa lakuin itu bareng-bareng. Misalnya dia suka olahraga, terus kamu juga suka olahraga, terus kalian suka misalnya olahraga bareng gitu ya, atau nge-gym bareng. Itu contohnya ya. Terus aku lihat di sini kamu mungkin orangnya gampang beradaptasi. Ya, gampang beradaptasi. Mungkin dia suka ajak kamu main gitu ya, ke circle-nya, ke teman-temannya. Terus kamu bisa
join atau gabung, kamu bisa gampang beradaptasi dengan circle-nya dia, lingkungannya dia. Kalau kamu di dalam cinta segitiga ya, mungkin menurut dia kamu itu bisa diajak kompromi, bisa diajak kerjasama, akur-akur, harmonis gitu ya. Kamu mungkin sadar dan tahu posisi keadaannya kalau dia mungkin udah punya pasangan, tapi kamu tuh yang sabar, kamu juga mungkin yang ya bisa lah gitu diajak kerjasama dalam cinta segitiga itu ya. Walaupun ada perbedaan-perbedaan gitu ya di antara kalian, tapi kalian ya akur-akur, bisa harmonis ya. Aku lihat di sini mungkin sebagian dari kalian itu anaknya ini ya lebih suka berdiam diri di rumah gitu. Jadi menurut dia kamu itu bukan seseorang yang bukan seseorang yang pergi-pergi atau gimana ya. Kan ada orang yang nggak terlalu suka ya kalau ada orang tuh yang suka pergi-pergi terus, atau misalnya yang nggak betah di rumah atau diam di rumah. Nah menurut dia kamu itu seseorang yang memang lebih suka di rumah daripada pergi-pergi keluar. Ya mungkin dia suka orang yang kayak gitu ya, maksudnya bukan yang tukang pergi-pergi atau kelayapan ya. Mungkin kamu juga bisa diajak pergi kemana aja, yang tadi aku bilang ya, easy going. Kamu mau diajak ke tempat fancy atau kamu mau diajak ke tempat yang mewah, oke, tapi kamu juga diajak ke tempat yang biasa juga oke gitu. Misalnya kalau misalnya diajak makan ke kaki lima ya, kamu juga oke-oke aja. Nah kamu tuh easy going, jadi gampang ya, diajak kemana aja tuh gampang ya, gampang diatur, nggak ribet. Aku lihat gini, kamu itu mungkin seseorang dimana dia bisa bertanya sesuatu. Mungkin dia kadang perlu advice, perlu saran atau nasihat. Dia bisa tanya gitu, saran atau apa aja lah ke kamu di saat dia butuh saran, di saat dia butuh bantuan, dan kamu tuh ya paham, ngerti gitu apa yang dia butuhkan. Mungkin kamu bisa melengkapi dia, maksudnya gini, ada beberapa hal mungkin yang dia nggak paham atau dia nggak ngerti, atau ada beberapa kelemahannya dia. Nah kamu tuh di situ bisa melengkapi dia ya, ada sisi sebagai pelengkap. Nah di sini mungkin kamu bisa melengkapi dia ada sisi-sisi dimana dia nggak bisa ngerjain satu hal, dua hal, atau dia punya kelemahan, tapi di sini nih kamu bisa mengisi kelemahannya dia, kekosongannya dia, atau apa yang dia nggak bisa kamu tuh bisa ya. Jadinya kamu tuh melengkapi. Aku lihat di sini kamu orangnya itu orangnya tuh mau berkembang, mau tumbuh gitu ya. Bukan seseorang yang stuck gitu-gitu aja hidupnya. Kamu mau berkembang, dan kamu mungkin ya bisa berkembang atau tumbuh dalam keadaan apapun. Misalnya let's say kamu nih keadaannya tuh bukan yang happy ya, bukan yang happy terus, bukan yang happy melulu ya. Ya adalah dimana mungkin kamu sisinya kamu tuh lagi down atau lagi di bawah, tapi tuh kamu mau berkembang, mau bangkit, mau tumbuh ya. Bukan tipe-tipe orang yang stuck atau menyerah begitu aja. Ya mungkin kamu juga orangnya penuh cinta kasih, lovely. Dia bisa lihat gitu mungkin ketulusan kamu, atau dia bisa lihat kalau kamu tuh ya tulus, misalnya sayang sama dia, baik sama dia, perhatian, care sama dia. Mungkin di beberapa waktu juga kamu orangnya tuh giver ya, suka memberi sesuatu ke dia, suka memberi sesuatu atau suka memberi bantuan gitu. Memberinya kan ya bisa seperti yang berbentuk barang gitu ya, atau gift ya.
Tapi bisa juga memberinya ya memberi bantuan apa aja lah, bisa yang berbentuk barang atau cuma sekedar misalnya kasih dukungan atau support, ya kamu tuh ada. Mungkin kamu mungkin nge-treat dia itu bagaikan raja atau ratu, kayak seolah-olah tuh dia satu-satunya orang yang kamu sayang, ya seolah-olah tuh dia tuh raja di hati kamu, di hidup kamu, seolah-olah dia tuh ratu, bagaikan ratu gitu di hidup kamu, di hatinya kamu, ya pokoknya kamu nge-treat dia istimewa lah, spesial. Mungkin menurut dia kamu itu satu-satunya orang yang paling dekat sama dia. Ya kamu juga mungkin ngerasa kayak gitu, dia adalah satu-satunya orang yang paling deket sama kamu. Iya, kalian tuh suka ya berbagi pikiran, waktu, sharing apa aja lah, apa yang kalian punya tuh kalian sharing. Ya misalnya kamu ada waktu, kamu luangin waktu buat dia berdua. Ya kalian sering ngabisin waktu berdua lah, walaupun gak harus ketemu sih ngabisin waktu berdua, ya bisa di telepon atau apalah gitu, pokoknya kalian sering ngabisin waktu berdua deh ya. Mungkin kamu itu seseorang yang bisa menenangkan dia, terutama kalau dia lagi emosi, lagi nggak tenang, lagi gelisah pikirannya gitu, nggak tenang sama hatinya ya, lagi emosional, lagi on fire gitu ya, lagi emosinya. Nah kamu tuh bisa menenangkan dia, bisa meredam emosinya ya, bisa melepaskan rasa kegelisahannya dia gitu. Misalnya dia lagi stres atau lagi ada masalah, kamu bisa tenangin dia, kasih advice ya, dia jadi tenang. Iya, ya menurut dia ya kamu spesial lah, kan gak semua orang mungkin bisa tenangin dia ya. Mungkin kalian punya keinginan atau tujuan yang sama ya, kayak bisa jadi misalnya ya tujuannya sama, misalnya kalian sama-sama pengen nikah, pengen menjalani hubungannya serius ke depannya ya, atau saat ini. Mungkin juga kamu seseorang yang punya tujuan hidup, punya mimpi-mimpi, jadi itu kesannya ya kamu seseorang yang punya masa depan gitu, kamu punya banyak keinginan, punya banyak mimpi, punya banyak goals gitu. Jadi dia ngeliat kamu tuh kayak, wah keren ya, kamu tuh punya banyak cita-cita, tujuan hidup, bukan seseorang yang kayak nggak punya tujuan dan harapan ya. Kan ada orang kan yang nggak tahu mau jadi apa gitu, itu kan sama aja dia kayak nggak punya harapan dalam hidupnya ya. Tapi kalau kamu beda ya, kamu punya banyak impian yang mau kamu achieve, dan mungkin menurut dia pernah lihat atau tahu apapun yang kamu mau, apapun yang kamu inginkan gitu, kamu bisa mendapatkan itu, kamu bisa mewujudkannya. Mungkin kamu pernah punya keinginan ya satu apa gitu, terus dia lihat kamu bisa mewujudkan. Nah menurut dia tuh ya kamu keren, kamu selalu bisa mewujudkan, kamu selalu bisa meraih apa yang kamu inginkan. Dari sisi penampilan juga mungkin kamu seseorang yang kalau dilihat dari luar atau dari visual, kamu tuh seseorang yang mungkin mikirin penampilan gitu ya. Jadi ya dia ngelihatnya ya kamu tuh ada daya tariknya gitu kalau dilihat dari luar. Jadi dia tertarik gimana cara kamu misalnya berpakaian, berpenampilan, cara kamu memakai sesuatu ya. Dia suka cara kamu memperhatikan diri kamu. Mungkin kamu kadang seseorang yang cuek ya menurut dia. Cueknya itu misalnya kamu nggak mau mikirin apa yang diomongin orang lain gitu. Jadi orang lain ngomong apa ya tentang kamu ya, kamu nggak mau dengar, kamu ignore it aja ya. Kamu mengabaikan apapun yang orang bilang, omongan-omongan yang negatif, omongan-omongan yang bisa ngebuat kamu down gitu, kamu nggak mau dengerin ya. Jadi menurut dia ya itu kamu bagus, keren, kamu bisa gitu ya bertahan untuk nggak dengerin gosip-gosip atau apapun yang orang ngomongin gitu ya, bad vibes ya.
Terus aku lihatnya kamu mungkin ini ya, fokus. Kalau kamu ini misalnya ngerjain sesuatu ya, kamu ngerjain sesuatu atau kamu suka sama sesuatu, nah kamu bisa fokus ngerjain itu, makanya kamu bisa mewujudkan apa yang kamu suka, apa yang kamu mau. Kamu kayak nggak perlu seseorang buat bantu kamu nggak perlu seseorang buat mendukung kamu bisa ngerjain apa aja tuh sendiri sesuai keinginan kamu bisa mencapainya. Ya mungkin kamu juga termasuk orang-orang yang mandiri, kamu nggak butuh bantuan orang lain buat mencapai apa yang kamu inginkan, kamu bisa menyelesaikannya sendiri, bisa meraihnya sendiri. Pokoknya kamu bisa ngerjain apa aja sendiri deh, mandiri, independen. Mungkin dia suka. Jadi kamu tuh kayak bukan seseorang yang gampang bergantung sama orang lain. Iya. Kamu bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Mungkin kamu seseorang yang punya self love cukup tinggi. Dia bisa lihat kalau kamu tuh sayang sama diri kamu mau menjaga diri kamu sendiri. Kamu tipe-tipe yang mau memperhatikan diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Inside, outside, kamu tuh perhatian sama diri kamu sendiri, ya. Ada sisi self love-nya. Ya mungkin kamu seseorang yang jujur, ya. Kamu apa adanya. Dia tahu mungkin kalau misalnya, mungkin ada beberapa momen dimana dia tanya kamu ya sesuatu gitu, terus dia tahu kamu jujur. Dia suka kamu yang jujur, apa adanya, nggak ada yang ditutup-tutupin mungkin, ya. Kamu orangnya mau berkembang. Kamu orangnya tuh nggak ada yang disembunyiin lah menurut dia. Nih yang tadi aku bilang, di saat dia butuh sesuatu, di saat dia nggak paham soal sesuatu, dia bisa tanya ke kamu dan kamu ngerti gitu apa yang dia nggak paham. Makanya kayak kalian tuh saling melengkapi sebenarnya. Mungkin kamu seseorang yang nggak ngejudge dia ya, kamu nggak gampang ngejudge, kamu nggak gampang ngejudge dia ini itu gitu. Mungkin dia punya kelemahan, mungkin dia punya sisi negatif, tapi kamu ya bukan seseorang yang judgmental, yang gampang ngejudge dia gitu aja. Mungkin kalian pernah ngabisin waktu bersama ya, spending time buat liburan gitu ya. Nah aku lihat di sini dia pernah merasakan satu momen di mana kamu sama dia tuh punya momen yang kayak nggak bisa dia lupain gitu, momen yang indah. Atau kalian pernah pergi kemana, ngetrip atau traveling kemana ya, dia ngerasa di momen itu sesuatu yang nggak bisa dia lupain ya. Mungkin kamu juga seseorang yang enak diajak bepergian kemana, liburan, traveling ya. Kamu seru mungkin orangnya ya, bisa diajak kemanapun gitu, bukan orang-orangnya ribet ya, easy going orangnya tuh. Terus kamu itu selalu ada di saat dia menghampiri kamu. Jadi gini maksudnya, di saat dia stres, di saat dia ada masalah, dia kan ke kamu nih, tapi itu kamu selalu nerima dia dalam keadaan apapun. Di saat dia sedih, mau dia happy, mau dia lagi stres, kamu tuh terima aja gitu. Kamu tuh selalu merespon dia aja ya. Kamu tuh kayak sebuah cahaya juga menurut dia. Di saat dia lagi gelap, suram atau stres negatif, kamu tuh kayak memberi cahaya. Kayak ya kamu aja gitu yang bisa nerima dia pada saat itu, pada saat dia butuh seseorang, pada saat dunia dia tuh terasa kayak gelap, nggak ada siapapun, tapi itu kamu ada seperti cahaya, memberikan pencerahan buat dia ya, tempat dimana dia bisa kembali bagaikan rumah. Aku lihat kamu bisa terima dia apa adanya sih. Dia yang kayak gini kayak gitu menurut kamu tuh ya kamu bisa nerima dia. Menurut dia tuh dia gimana pun ya kamu ngerasa ya oke aja ya. Misalnya dia ada sisi emosional, tapi ya menurut kamu ya kamu bisa nerima dia apapun keadaannya dia. Mau dia yang emosional, temperamen, mau dia mungkin suka marah atau suka kayak gimana ke kamu terima dia apa adanya.
Terus kalau misalnya kamu seseorang dari masa lalunya dia ya, dia tuh punya ini kayak kenangan-kenangan atau memori ya, kenangan-kenangan atau memori ya, dimana kalian pernah melewati masa-masa itu bareng-bareng. Iya, jadi kayak mungkin dia punya banyak memori atau kenangan yang susah dia lupain, atau banyak kalau waktu yang dulu pernah dihabiskan bareng sama kamu. Jadi saking banyaknya memori, saking banyaknya waktu yang kalian habiskan, ya mungkin daya tariknya adalah ya mungkin di antara, misalnya ya, kalau dia masa lalunya kamu, di antara mantannya dia ya, dia paling banyak menghabiskan waktu tuh sama kamu gitu ya. Kalau misalnya dia ada masalah sama kamu, mungkin dia bisa stres ya. Jadi gini, misalnya dia punya banyak mantan ya, tapi di antara mantannya dia tuh paling stres sama kamu kalau lagi ada masalah sama kamu ya. Mungkin dia pernah punya masalah sama mantannya yang A, B, C, atau D gitu, tapi biasa aja. Tapi di saat dia sama kamu, dia bisa yang stres itu. Iya, jadi dia pikir kayak, ya kamu keren, kamu hebat, bisa bikin dia stres, bisa dia bikin dia yang gak tenang, gelisah kalau lagi ada masalah sama kamu ya. Mungkin sebenarnya dia tipe-tipe orang yang cuek atau nggak peduli, tapi ya di saat ada masalah sama kamu ya dia bisa yang kepikiran terus. Aku lihat gini, kamu itu gampang beradaptasi sama siapapun ya. Kamu bisa lah bersosialisasi. Tapi di saat kamu sendiri, kamu juga ngerasa nyaman. Jadi kamu tuh orangnya bisa beradaptasi sama keadaan. Di saat kamu sendiri kamu happy, di saat kamu sendiri kamu nyaman, ya kamu nggak ngerasa kesepian, kamu bisa menikmati me time-nya kamu, kesendiriannya kamu. Tapi di saat ada banyak orang, kamu bisa juga beradaptasi, bersosialisasi dengan siapapun. Menurut dia ya kamu mungkin keren di situ ya, bikin dia terpesona. Jadi kamu tuh bukan orang-orang yang ribet, sendirian oke ya. Banyak orang pun juga oke. Mungkin kamu seseorang yang banyak aktivitas, banyak kesibukan atau banyak kerjaannya. Terus kamu juga mungkin seseorang yang ini ya, apa istilahnya, rezeki atau keuangan tuh gampang loh datang ke kamu. Jadi kamu misalnya nih, kamu kerja, tapi kamu juga punya bisnis. Menurut dia, kamu dalam pekerjaan oke, dalam bisnis oke. Jadi kamu tuh tipe-tipe orang yang apa ya, rezeki, keuangan tuh kayak gampang gitu datang ke kamu. Iya, maksudnya dia gitu. Apa yang kamu kerjain tuh bisa menghasilkan. Menurut dia kamu hebat. Ya, itu yang bikin dia kayak terpesona gitu. Menurut dia kamu keren. Di saat lagi ada masalah atau dia pernah melakukan kesalahan ya, atau pernah menyakiti kamu tuh gampang memaafkan. Kan tadi kamu kan aku bilang ya, kamu bisa menerima dia dalam keadaan apapun. Ya di saat dia pernah menyakiti kamu ya, kamu merespon, kamu menerima dia. Kapan dia datang, kapan dia pergi ya, come and go, kamu tetap menerima dia. Kamu bisa memaafkan dia ya. Mungkin kamu juga gampang memaafkan, pemaaf orangnya tuh. Di saat dia punya salah sama kamu juga, dia ngerasa kamu udah memaafkan dia. Ya. Kamu juga seseorang yang ini mau pasang badan. Misalnya dia ada masalah nih sama siapa gitu, kamu bisa tuh yang maju gitu, kayak ngebelain dia gitu. Atau misalnya dia lagi ada masalah apa, kamu bisa yang ya udah deh kamu aja yang nyelesain gitu. Kamu tuh mau kayak gitu ya, berani, nekat gitu, berani pasang badan. Pokoknya kayak kamu rela berkorban deh buat dia. Nah, bisa dibilang kayak gitu ya, rela berkorban, mau berjuang kalau dia tuh kenapa-napa ya. Kamu tuh kayak number one supporter dia, support sistemnya dia. Pokoknya kamu ada di bagian paling depan kalau dia kenapa-napa ya. Ada jiwa-jiwa kesatria kamu tuh.
Mungkin menurut dia kamu itu berjiwa bebas ya. Mirip yang kayak tadi sih, berjiwa bebas tuh maksudnya santai, nggak ribet, orangnya tuh mau diajak ngapain aja. Terus kamu itu kayak punya ini loh, kamu tuh kayak bisa mengendalikan dunia gitu. Dalam keadaan apapun, kamu bisa menghadapi, bisa mengendalikan apapun yang terjadi situasinya. Terus kamu mungkin seseorang yang morning person, nggak tahu kenapa mungkin ya. Ya menurut dia kamu keren. Mungkin seseorang yang bisa bangun pagi, aktivitas pagi, ngerjain ini itu gitu. Ya mungkin dia tipe-tipe yang bukan morning person. Terus aku lihat kamu itu orangnya ini, mau memperbaiki diri, mau introspeksi. Kalau misalnya kamu ada kesalahan, kamu ada masalah sama dia, kamu tuh sadar diri, introspeksi, kira-kira kamu punya salah apa ya. Kamu tuh bisa yang mikir punya salah apa, kekurangannya apa, terus nanti kamu juga akhirnya minta maaf gitu ke dia. Kamu tuh mau berubah ya. Misalnya kamu ada kekurangan apa, kamu perbaiki, kamu mau berubah. Ya misalnya kamu tipe-tipe orang yang mau berubah ke arah lebih baik gitu ya. Yang tadi aku bilang kan, kamu tuh mau berkembang, mau tumbuh, orangnya kayak gitu. Diajak susah mungkin kamu juga mau ya, diajak misalnya jalan kaki gitu mungkin kemana kau mau bersusah-susah ya. Diajak senang mau, diajak susah mau ya. Diajak jalan kaki gitu misalnya ya, contohnya kemana gitu ya, kamu oke-oke aja. Nah itu menurut dia mungkin kamu spesial ya, dia tertarik sama kamu karena kan nggak semua orang itu bisa diajak susah ya kan. Mungkin dia pernah punya kesalahan, dia pernah menyakiti kamu tuh pernah memberikan dia sebuah kesempatan ya. Menurut dia itu sesuatu yang langka kali ya. Di saat dia mungkin mengira kamu bakal marah banget sama dia, bakalan benci sama dia, tapi itu kamu bisa kasih dia kesempatan, kamu bisa merespon dia, kamu bisa yang mau dengerin dia, bukan seseorang yang langsung marah atau benci gitu, enggak. Mungkin kamu seseorang yang pintar, intelektual atau cerdas. Di saat dia nggak tahu sesuatu, dia bisa nih tanya ke kamu, dan kamu mungkin bisa ngasih jawaban yang bikin dia kagum atau amazed gitu ya. Mungkin kamu juga seseorang yang tahu banyak hal. Mungkin dia nggak tahu ini, nggak tahu itu, tapi itu kamu tahu. Kamu bisa jelasin ke dia, kamu bisa kasih tahu dia. Kamu mungkin pernah bercerita sesuatu di mana kayak dia ngerasa dia nggak tahu dan dia jadi kagum gitu ngedengerin kamu. Ternyata wah, kamu tuh wawasannya luas ya, kamu tuh tahu ini itu ya, apa yang aku nggak tahu ya. Nah kamu juga mungkin orangnya bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol keadaan. Di saat kamu marah tapi kamu bisa yang tenang gitu. Mungkin dia tahu kamu pernah marah, tapi kamu bisa menahan itu, tapi kamu bisa mengontrol itu gitu. Dan di saat dia marah juga kamu mungkin bisa mengontrol dia, mengontrol emosionalnya dia gitu. Mungkin kamu seseorang yang punya aura positif ya, seseorang yang baik, auranya positif. Mungkin kamu shining, jadi kayak terpancar gitu. Ada kan seseorang yang kalau kita lihat tuh dia auranya positif, baik. Nah kamu mungkin tipe-tipe orang kayak gitu, nggak ada negatif-negatifnya gitu, ngerti nggak? Ya ada kan, mungkin dia bisa ngeliat kamu orang yang kayak gitu, positif, baik, aura baiknya tuh terpancar, nggak ada jahat-jahat atau negatifnya ya. Nih kan, stand up for yourself. Nih kamu seseorang yang mau berdiri buat diri kamu sendiri ya. Kadang intuisi aku tuh jalannya lebih cepat dari kartu-kartu yang keluar ini. Aku ngomong udah di tebaran pertama, kartunya baru keluar di tebaran terakhir ya. Stand up for yourself. Kamu bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Kamu bukan seseorang yang gampang bergantung sama orang lain, bukan seseorang yang nyusahin atau ya mungkin dia juga bisa bergantung sama kamu, mungkin juga dia bisa mengandalkan kamu. Seseorang yang bisa diandalkan, seseorang dimana dia bisa bergantung sama kamu, bisa bersandar sama kamu ya. Iya tuh kan, kamu sebagai seperti cahaya. Tadi aku udah ngomong kan di awal, ini kartunya baru ada. Kamu seperti cahaya, bisa mencerahkan, bisa memberikan cahaya di saat keadaan gak baik-baik aja, di saat dia gak baik-baik aja ya. Daya tarik kamu di mata dia, mungkin kamu orangnya ini ya,
bisa diajak gila-gilaan. Gila-gilaan tuh maksudnya ya kamu tuh orangnya seru, diajak seru ayo, diajak menggila ayo, diajak melakukan apa sesuatu yang konyol juga ayo ya. Istilahnya apa ya, kamu tuh kayak partner in crime gitu, diajak ngapain aja ya mau aja. Ya. Terus mungkin kamu orangnya itu tegas ya, tegas atau punya pendirian, idealis. Dia suka kamu yang kayak gitu. Orangnya tuh bukan yang gampang berubah-ubah, bukan seseorang yang ikut-ikutan gitu. Misalnya ada orang yang kayak gini, kamu ikut kayak gini, enggak. Kamu tuh punya pendirian, ya. Kamu bukan seseorang yang ikut-ikutan. Nah, kamu juga orangnya enggak gampang goyah gitu, tegas. Kalau udah A ya A, B ya B gitu. Enggak pelin-pelan lah, enggak berubah-ubah ya. Punya pendirian ya, kemauannya kuat, pendiriannya juga kuat. Mungkin kamu seseorang yang penurut atau mau dengerin dia. Dia ngomong apa kamu dengerin, dia ngomong apa kamu nurut, patuh gitu ya. Kayak ini ya, kayak sama orang tua gitu ya, patuh. Nah, di sini mungkin kamu ada keterikatan sama dia, keterikatan yang spesial menurut dia, walaupun entah kamu menjauh, entah walaupun kamu udah nggak komunikasi atau berjauhan sama dia, tapi tuh kalian kayak terkoneksi, kayaknya kamu tuh susah gitu ya bikin dia lupa sama kamu. Mungkin dia selalu ingat sama kamu walaupun jauh ya, kalian tuh kayak terkoneksi, terhubung terus, terikat terus ya. Walaupun hubungan kamu misalnya toksik ya, walaupun hubungannya ribut terus atau konflik terus, tapi ya dia terikat terus rasanya sama kamu. Jadi kayak susah lepas, dia ngerasa kayak punya koneksi spesial mungkin sama kamu ya. Kamu orangnya tuh mau bisa menjaga dia, bisa ngurusin dia, bisa melindungi dia, ada jiwa-jiwa nurturing, keibuan, kebapaan juga ya. Terus aku lihat di sini kamu tuh orangnya mau belajar. Kalau kamu nggak tahu sesuatu, kamu orangnya tuh mau tanya, mau belajar, terus apa ya? Mau gitu. Apa yang kamu nggak tahu, kamu mau gitu belajar, mau mencari sesuatu, mau mencari tahu hal-hal baru ya. Kamu juga mungkin terbuka sama dia, terbuka. Terus kamu orangnya itu apa ya? Kalau misalnya ada sesuatu terjadi atau sesuatu yang terjadi nggak baik entah sama kamu atau sama dia atau hubungan kalian, kamu tuh orangnya apa ya? Bisa ngejaga dia atau bisa melindungi dia atau nggak ada takutnya gitu. Misalnya sesuatu terjadi nih sama dia, sama hubungan kalian, terus kamu yang mau menyelesaikan, mau ngeberesin masalahnya gitu. Kamu rela berkorban, mau berjuang, mau bersusah payah demi dia, demi hubungan kalian. Tuh ya, ada kartunya. Di saat dia susah, misalnya ya, di saat dia susah, misalnya dia susah, gak punya uang gitu, keadaannya susah atau down, nah kamu tuh mau gitu, istilahnya apa ya, mengorbankan atau mengeluarkan uang kamu buat dia, atau kamu rela gitu misalnya kasih dia makan atau memberi dia makan atau memberi dia uang di saat dia lagi nggak punya apa-apa. Mungkin ada yang kayak gitu pernah posisinya. Jadi itu kamu pernah membantu dia dalam hal keuangan juga, iya, pas dia lagi kesusahan juga. Nah, kamu itu tipe-tipe yang mau ngeliat masa depan. Kamu bukan tipe yang suka ungkit-ungkit hal yang udah berlalu, hal-hal yang udah lewat ya. Kamu bukan orang-orang yang kayak gitu ya. Terus aku lihat kamu itu bisa menghandle dia. Misalnya dia lagi marah, terus kamu bisa yang handle kayak, kamu tuh jangan kayak gini, jangan kayak gitu, kamu tuh lebih baik kayak gini, kayak gitu. Nah, dia tuh suka yang kayak gitu. Kamu bisa mengendalikan dia. Ya, bukan cuma kayak kamu mengendalikan aja, tapi tuh kamu bisa kasih saran, bisa kasih apa ya, masukan. Kamu sebaiknya jangan kayak gini, kamu tuh nggak boleh marah, nggak boleh ini gitu ya. Bukan cuma nenangin aja, tapi tuh kamu apa ya? Ya, istilahnya saran dan kelakuan kamu tuh bisa masuk logikanya dia gitu ya. Mungkin kalau kamu berjauhan atau apa gitu ya, di sini aku lihat kayak dia mungkin menunggu kamu ya.
Dia menunggu kamu. Kayak dia menunggu kamu, entah alasannya apa. Jadi kayak kamu tuh seseorang yang pantas dia tunggu menurut dia, worth to wait. Atau mungkin kamu seseorang yang memang layak buat dia tunggu, pantas buat dia tunggu. Mungkin kamu spesial ya. Dia bisa sedekat itu sama kamu, walaupun dia punya teman-teman dekat juga, walaupun dia punya orang-orang terdekat, tapi dia bisa yang sedekat itu sama kamu. Kamu tuh orang yang paling dekat menurut dia ya. Mungkin kamu selalu ada waktu buat dia di saat dia butuh seseorang buat diajak main, buat diajak berkeluh kesah nih, kamu ada ya. Kamu asik mungkin diajak main, diajak hangout, diajak kemana aja gitu ya pas dia butuh seseorang ya. Terus aku lihat di sini mungkin jiwa spiritual kamu cukup baik ya, atau kamu punya jiwa spiritual yang cukup baik. Ya mungkin dia kagum gitu, kok ada orang kayak kamu gitu yang jiwa spiritualnya tuh ya, maksudnya oke lah gitu, cukup dalam jiwa spiritualnya atau cukup tinggi ya. Kamu paham hal-hal spiritual atau supranatural, hal magic gitu, atau kayak tarot atau apa gitu, atau mungkin beberapa dari kalian intuisinya bagus. Apa ya, terus ada jiwa-jiwa indigo mungkin juga ya. Aku suka baca tuh komen kalian, ada yang paham baca tarot atau jiwa-jiwa indigo juga, intuisinya yang bagus. Terus mungkin kamu seseorang yang percaya sama magic itu bukan berarti kayak sesuatu magic spiritual atau supranatural ya. Bisa juga mungkin kamu seseorang yang apa ya, percaya gitu keajaiban Tuhan, percaya kekuatan doa, percaya yang namanya miracle gitu, keajaiban ya, miracle ya. Oke, itu aja ya. Ya selain kamu cantik atau ganteng gitu ya, kalau itu udah biasa ya. Pasti kalau cantik atau ganteng pasti orang tertarik lah ya. Nah ini dalam-dalamnya yang aku baca ya. Oke, itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini inisial huruf dan zodiak seseorang yang tertarik sama kamu. Ini ada zodiak Libra, Leo, Cancer, Capricorn, Virgo, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini. Inisial hurufnya ada huruf H, D, S, X, R, C, F, P, F, Q, J, V, U, dan O ya. Nih, ini adalah inisial huruf nama-nama dari seseorang yang tertarik gitu ya, terpesona sama kamu, dan ini zodiaknya. Oke, thank you guys for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!